Kalau dilihat Anda naik ke atas panggung ini diantarkan oleh Ananda Riko, artinya Bu Shani tidak bisa melihat Ya, sama sekali atau melihat samar-samar. total, Bung. Sejak kapan Bu Shani tidak bisa melihat? Kejadiannya itu tepatnya 25 Juni tahunnya 87. Jadi dari umur berapa itu? Dari umur 23 tahun, Bung. Artinya sebelumnya Bu Shani bisa melihat ya? Ya, di saat itu saya mulai untuk meniti karir dengan segala harapan, cita-cita, dan rencana. Tapi Tuhan punya rencana yang lain buat Bu Shani ya. Amin. Nah, kalau lihat punya putra Enrico tadi, berarti Anda menikah ya. Ya, Anaknya berapa? satu saja. Oh, Enrico itu ya. Suami keadaannya apakah bisa melihat atau tidak? Sama seperti saya, penyandang disabilitas netra. Bu Shani, ini menarik sekali karena Anda dulu pernah melihat dalam usia yang relatif masih muda, 23 tahun, Anda sudah tidak bisa melihat. Tapi sebelum kejadian, itu ayah Anda meninggal ya? Iya. Jadi kecelakaan itu terjadi di Juni 87. Ayah saya meninggal itu 10 bulan sebelum kecelakaan itu. Jadi saya ini anak pertama dari 4 bersaudara. Pekerjaan ayah apa waktu itu? Wira swasta. Jadi ketika ayah meninggal, siapa yang menopang kehidupan keluarga? Saya anak pertama dan saya yang baru bekerja baru saya. Jadi otomatis saya membantu mami saya untuk menopang kehidupan keluarga, menyekolahkan adik-adik saya. Nah, itu artinya saya dengar Anda bekerja sambil sekolah juga ya? Saya Waktu kuliah itu? malam, iya. Jadi semester 3 saya kuliah malam karena bekerja. eh, karena saya harus sekolah, saya harus lanjut ke sekolah supaya saya bisa bekerja lebih baik. Tetapi belum sampai selesai, masih di semester 6, saya berkuliah waktu itu di Akademi Sekretaris. Saya pindah bekerja tadi saya kuliah di Pulau Mas, kemudian karena ada satu perusahaan farmasi yang baru berdiri dan saya anggap di tempat yang baru itu pasti karirnya bagus. Jadi saya cuti kuliah di semester 6 itu untuk saya mengejar karir karena tempat saya bekerja yang baru itu lokasinya di Citerep, Bogor. Bisa jelaskan apa yang terjadi hari itu? Di mana Anda dan teman-teman mengalami kecelakaan. Kalau kita lihat tadi, itu ada VW Kombi ya. Ya. VW Kombi yang remuk redam seperti itu. Di 25 Juni 87, sepulang kerja dari Citerep, kami menggunakan kendaraan perusahaan VW Kombi, 10 orang karyawan di dalamnya, melaju ke Jakarta melalui tol Jagorawi, dan dengan kecepatan yang tinggi, di saat yang hampir bersamaan sebuah truk pengangkut semen melaju dengan kencang dari arah yang berlawanan ke arah Bogor. Truk itu mengalami selip, kemudian memotong jalur hijau dan melintang di jalan yang akan dilalui VW Kombi. Jadi VW itu menghantam bagian sisi belakang truk. Dan pada kejadian itu dari 10 orang karyawan, 4 orang meninggal dunia, 3 gegar otak, ada yang patah tulang, dan saya duduk di belakang driver mengalami benturan yang hebat di bagian wajah yang menyebabkan 80-90 wajah saya rusak. Jadi kedua bola mata saya hancur, tulang hidung hancur seluruhnya, tulang pipi kiri dan kanan patah, rahang atas dan bawah terpisah, seperempat bagian kiri rahang atas hancur, dan dagu patah di 2 bagian. Dan sejak saat itu saya harus menjalani sekitar 20 kali operasi. 20 kali operasi. Iya. Berapa lama Anda berada di rumah sakit atau dalam masa perawatan? Jadi itu operasi pertama, operasi kedua itu operasi yang besar,
Kemudian kenapa begitu lama? Jadi operasi pertama 1,5 bulan, operasi kedua sekitar 1 bulan di rumah sakit. Berikutnya operasi bedah mulut, dan karena banyak pen-pen yang dipasang di wajah saya, dan setelah pen itu tulang menyatu, maka pen itu harus diambil. Nah, itu yang menyebabkan begitu banyak operasi yang harus saya jalani. Bedah mulut karena keadaan mulut yang sangat rusak, itu dilakukan beberapa kali. Selain itu pernah dilakukan juga bedah mata. Jadi waktunya sambil bekerja saya menjalani operasi itu. Bu Shani ya dan juga suami itu bisa bangkit kemudian bersama-sama menjalani kehidupan, menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, bisakah sesuatu disampaikan kepada yang menonton acara ini, Bu Shani, agar juga terinspirasi dan keluar dari mungkin tekanan hidup, ya, perasaan frustrasi, dan bisa bangkit kembali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Pengalaman saya bahwa kecacatan itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam hidup. Kita tinggal, asal kita mau, maka jalan terbuka. Bukan jalan terbuka dulu baru kita jalani, tidak. Bagaimana caranya? Hal yang kecil kita lakukan. Perlu modal dulu? Tidak. Seadanya uang, jalani. Hanya itu saja. Maka kita akan, kalau kita mau menjalani kehidupan itu dengan apa adanya, dengan tetap mencari, harus berusaha, istilahnya semua itu nggak ada mati-matinya. Jalankan terus, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Semangat artinya ya, semangat bahwa hal apapun kita bisa lakukan. Kita bisa taklukkan semuanya itu. Maka umur Anda sekarang berapa? Hari ini saya 46 tahun. 46 tahun. Jadi sekarang Anda lebih tepat disebut pedagang mie ayam atau pilot? Pedagang mie ayam yang pilot kali ya mungkin ya. Oke, pilot yang pedagang mie ayam atau pedagang mie ayam yang jadi pilot? Kalau kata istri saya sama anak itu pekerjaan menjual mie ayam, hobinya pilot mungkin gitu. Oke, jadi istri sudah bilang wah ini pekerjaan suamiku sekarang ini sebenarnya pedagang mie ayam ya. Iya. Tapi hobinya jadi pilot. Jadi Anda sebenarnya udah jadi pilot berapa lama sih? Untuk komersial sejak tahun 2007. Tapi sebelumnya katanya Anda ini lulusan Akabri ya? Lulusan Sekolah Penerbang TNI, Ikatan Dinas Pendek. Oke. Kebetulan dulu di Angkatan Laut, jadi pilot di Angkatan Laut. Oh, jadi dulu Anda ini anggota TNI, Angkatan Laut? Angkatan Laut, tapi yang di penerbangnya. Oke, berapa lama itu jadi 10 tentara? tahun. 10 tahun, lama juga. Pangkat terakhir apa? Kapten. Kenapa keluar? Waktu itu karena saya suka terbang, jadi bila nanti di mayor itu biasanya kalau pangkat kapten itu 50% di kantor, 50% kita penugasan penerbangan. Kebetulan mungkin masih muda gitu, jadi betul-betul menikmati terbang, terbang aja, maka memutuskan untuk pensiun. Sebagai pilot komersial ini Anda penerbangannya domestik atau internasional? Domestik dan internasional. Oh, jadi dua-dua ya. Cerita apa yang terjadi pada perusahaan Anda dan pada karir Anda ini, sehingga Anda lebih banyak tanda kutip di darat daripada di udara sekarang gara-gara pandemi. Apa yang terjadi? Pertama kali dengar berita tentang COVID ini, saya nggak menyangka akan sejauh ini efeknya terhadap penerbangan. Saya ingat sekali pada hari itu tanggal 23 April, itu saya sedang di Padang untuk bermalam di sana. Besok masih ada rute untuk dari Padang Jakarta 3 kali. Malam itu tiba-tiba dapat info dari kantor bahwa besok operasi penerbangan di stop sementara dan besok penerbangan terakhir. Itu masih belum terpikir bahwa ini akan paling hanya sebentar, 2 atau 3 bulan, kemudian akan normal kembali. Nah, kebetulan karena bulan puasa, jadi saya tidak terlalu terpikirkan bahwa efek ekonominya terhadap keluarga karena masih disibukkan dengan puasa. Dan alhamdulillah itu adalah puasa mungkin dalam keluarga kami puasa terindah sama di penerbangan karena ngumpul terus. Bapaknya ada di rumah. 1 bulan full saya di rumah bersama istri dan anak-anak. Padahal biasanya Anda nggak di rumah ya? Biasa jarang di rumah puasa. Gaji Anda dipotong? Gaji pada situ dipotong. Jadi coba ceritakan
potongannya berapa besar itu? Awal-awal itu karena perusahaan mungkin karena masih beban yang sangat banyak ya, jadi mungkin ada sekitar dipotong sampai hanya terima di sekitar 20% gitu. Jadi dipotong 80%. Sekitar 80% itu sama mungkin sekitar 2 bulan, kemudian naik lagi menjadi sekitar 30% kita diterimanya. Saya langsung ngasih pengertian ke anak-anak. Ini penerbangan stop karena efek pandemi, kita nggak tahu sampai kapan, jadi kita harus mulai berhemat mulai hari ini. Jadi alhamdulillah anak-anak menerima dengan senang hati lah. Ini anak 4 ya? Anak 4. 4. Nah, dalam situasi seperti itu, di mana gaji Anda dipotong, dengan gaji segitu, lalu bagaimana Anda bisa menghidupi keluarga? Kebetulan orang tua sering mengingatkan bahwa gaji itu hanya dari slip gaji, sebentar rezeki dari Allah. Awal-awal pandemi itu, sambil menikmati bulan Ramadan itu saya mulai mikir untuk berjualan apa yang bisa saya kerjakan. Kebetulan istri memang sudah punya usaha butik gamis dari 4 tahun yang lalu. Online atau offline? Kita sempat offline juga, sempat punya toko di pasar. Oke. Tapi kemudian karena mulai awal pandemi kita tutup. Awal-awal ketika Anda jualan mie ayam bersama istri, tantangan terberat yang dihadapi apa? Selain soal pemasaran dan bisnisnya. Tapi adakah teman-teman yang kemudian agak ngeledek gitu loh? Atau Anda merasa malu pada tetangga? Atau apa yang menjadi tantangan utama? Alhamdulillah untuk tantangan misalnya meledek atau menganggap hina itu tidak ada. Karena kebetulan mungkin karena kita pada penerbangan pada down, jadi otomatis semuanya mencari selamat juga. Ada yang berjualan macam-macam, bahkan ada yang jualan buka warung kopi, ada yang jualan sayur. Oke, Itu yang membuat saya bahwa ini saya juga harus bisa seperti itu. Kebetulan jadi seperti itu. Iya, dan kelihatannya Anda juga memanfaatkan media sosial ya, karena Betul. banyak orang kemudian tahu ada pilot jualan mie ayam kan dari media sosial ya. Iya. Nah, tapi meracik mie, Anda sendiri belum punya pengalaman. Jadi awal-awalnya bagaimana penerimaan customer Anda terhadap produk mie ayam Anda ini? Kebetulan pas kita awal itu menjajakan belum di langsung sosial media yang untuk umum. Kebetulan anak 4 masing-masing punya grup WhatsApp 4 di grup sekolah kan. Oh, Itu. oh jadi Iya, memanfaatkan betul, grup sekolah. grup WhatsApp anak-anak juga Iya. ya? Jadi grup WhatsApp itu 4 grup WhatsApp itu kita share soal mie ayam kita. Kebetulan juga memang ada grup jualan antar sekolah. Nah dari situ teman-teman mulai, wah enak mie nya tidak sebah di perut. Habis itu baru kita berani share di Instagram, di Facebook. Oke, jadi Anda memanfaatkan media sosial untuk jualan ya? Betul sekali. Respon orang-orang? Alhamdulillah sangat banyak, jadi bahkan sampai ada yang pesan sampai dari Bogor yang hanya kenal, karena kebetulan media sosial saya banyak foto-foto penerbangan, teman-teman dari aviasi, fotografer aviasi juga banyak pesan, mulai coba, akhirnya bisa menyebar ke lain-lain. Apa istimewanya mie ayam Anda ini? Kalau kata orang mie-nya enak, bumbunya juga tidak bikin kambuh gitu. Oke, Itu istimewanya. tidak ada unsur pengawet di Tidak situ ada ya? unsur bahan pengawet. Rasanya enak nggak itu? Kok saya bilang enak sekali. Nggak boleh sekali-kali bilang nggak enak atau nggak tahu, harus bilang enak, harus percaya diri ya. Karena di hidup ini cuma ada 2, enak dan enak sekali. Enak sekali. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih, rata-rata omset Anda sebulan berapa dari jualan mie ayam ini? Kalau waktu masih di warung antara 37 sampai 40. Nah, adakah sesuatu yang bisa disampaikan untuk mereka? Menurut saya yang penting daripada kita terpuruk oleh keadaan, jangan mau sampai kalah dengan pandemi ini. Jadi tidak ada yang bisa membantu kita keluar dari keterpurukan ini selain diri kita sendiri. Memang rezeki sudah ada yang ngatur, tapi kalau kita diam di rumah, diam saja, tidak akan terjemput rezeki itu. Jadi kita harus berusaha mencari peluang dan jangan sampai kalah dengan keadaan. Selama itu halal, tidak merugikan orang, itu harus kita coba. Nikmatin saja prosesnya, insya Allah nanti akan ada jalan menuju yang lebih besar lagi. Bu Lesti, Ya. kalau boleh tahu, karena ini agak sensitif pertanyaannya, Ya, umur Anda sekarang berapa? 47 tahun. Oh, tidak sensitif ya? Enggak. Oke, dalam usia 47 tahun ini masih ngojek, Masih. driver ojol, Ya, ojek online roda 2. masih? Masih. Masih kuat? Masih kuat. Kalau di media sosial kelihatan happy sekali jadi Happy, Bang. driver ojol ini. Happy sekali. Happy ya? Iya. Baik. Sementara banyak orang merasa bahwa pekerjaan ini satu berat, Ya. penghasilannya tidak banyak, resikonya tinggi, baik kecelakaan, dirampok atau diganggu ya. Betul.
Tapi Anda kok bisa bahagia? Apalagi kalau melihat masa lalu Anda kan istri pejabat ini. Sudah berapa lama jadi driver ojek online? Saya daftar ojek online itu bulan September 2017. Berapa penghasilan Anda sebulan atau sehari-hari sebagai driver ojek online ini? Ya, kalau untuk pendapatan sehari-hari memang ya kalau sedang rame mungkin adalah 100-150 ribu satu hari. Kalau sedang sepi minimal 50 ribu satu hari. Baik. Ya, Kan tadi saya sempat ngomong bahwa Anda dulu istri pejabat. Betul. Ya. Jabatan suami terakhir apa ya? terakhir kepala dinas Di? di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Nah ini sesuatu yang tidak disangka-sangka kemudian ada cobaan dalam hidup Anda ya. Betul. Anda punya anak berapa? 3, Bang. 3 anak. Ya, Jadi setelah suami meninggal, ya, meninggalnya di penjara betul ya? betul. Anda menjadi orang tua tunggal. Betul. Suami meninggal itu bulan November tahun 2019. Kebetulan anak-anak sudah dewasa. Bungsu umur 13 tahun. Bagaimana Anda mengatasi perasaan malu? Sekali lagi bukan Iya. bukan pekerjaan hina, tapi ini yang tadi gap antara tadinya istri pejabat, sekarang supir ojek. Bagaimana Anda mengatasi rasa malu dan menjelaskan juga kepada anak-anak? Sebenarnya pada saat terjadi suami sudah di dalam, di situ saya membangunkan psikologis mereka dan mental mereka. Semua itu ada hikmahnya. Allah lagi mempersiapkan hadiah untuk kita. Allah lagi memberi pelajaran untuk kita. Nggak usah malu. Pernah sering ketemu dengan teman-teman sejawat pada saat jadi ojek online, tapi karena memang mereka dari awal support, dan saya juga berprinsip kalau saya malu, bagaimana anak-anak saya. Itu, dan memang anak-anak dari sebelum papahnya pun jadi pejabat memang tidak dididik untuk menjadi sombong Manja. gitu, untuk menjadi manja. Ya kalian yang jadi pejabat itu papa kalian gitu. Ini yang kelihatannya lebih tidak siap adalah anak yang paling bungsu, Paling bungsu. ya. Karena dia lahir dalam kondisi keluarga sudah Sudah sejahtera. nyaman. Iya. Apa yang dia mau dia dapatkan. Ada. Nah, ini tantangan yang terberat yang Anda Betul, hadapi ya. betul. Jadi ya sebisanya kita selalu mensupport dia, dan mungkin sekarang sedang dalam pendampingan psikolog. Sampai hari ini dia belum siap. Ya, mungkin baru muncul-muncul sekarang. Kalau kemarin-kemarin tidak bisa mengungkapkan. Apa-apa yang terjadi pada dirinya? Ketidakpercayaan diri. Seolah-olah dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu. Tapi kita selalu bangkitkan. Saya, kakak-kakaknya, ayo dek, tetap percaya diri. Gitu. Umur berapa bungsu? Sekarang mau naik kelas 2 SMP. Apakah dia merasa juga malu melihat ibunya jadi supir ojek online atau? Enggak. Tapi mungkin untuk kesininya mungkin ada, tapi tidak berani mengungkapkan. Tapi memang kalau saya mau berangkat, ya dia senang gitu. Kalau mau berangkat selalu mama peluk dulu. Baik, ini tantangan ya Iya. sekarang yang Anda hadapi ya. Iya. Nah, Bu Lesti, Anda kan sekarang mulai dikenal secara luas melalui media sosial. Karena apa yang Anda unggah, seorang istri pejabat jadi supir ojek online, ini Iya. kan menarik perhatian banyak orang juga di media sosial. Betul. Nah, bagaimana kehidupan Anda sekarang dikenal sebagai istri pejabat yang jadi supir ojek online ini? Biasa-biasa aja sih sebenarnya gitu. Tapi kan sekarang terkenal. Lebih terkenal dari saya yang sudah 15 tahun memandu acara Kick Andy ini. Memang pada saat itu tuh nggak menyangka sih, gitu, nggak menyangka bahwa akan seviral itu video TikTok saya. Karena pada saat ngupload itu tidak ada beban. Ibu mengalami kehidupan yang seperti itu tadi, tapi mampu bangkit. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan untuk penonton acara ini? Kalau saya selalu berprasangka baik sama Allah, itu aja.
Jadi tidak boleh marah pada Tuhan ya. Nggak boleh. Karena kan kita tidak tahu hadiah apa yang Allah sediakan untuk kita. Tetap optimis dan jangan merasa terpuruk sendiri. Sebenarnya mungkin ada yang lebih sakit dari kita, tapi mereka tidak mengeluh. Saya sempat tidak bisa ojek online 3 bulan karena kecelakaan. Hah? Ya, lutut saya ini sampai sekarang masih masih belum normal. Tapi karena saya yakin Allah itu pasti punya maksud. Intinya optimis dan satu lagi prinsip saya, omongan adalah doa. Oke. Ya, setiap saya merasa capek, saya selalu bilang saya kuat. Setiap saya ibarat kata di dompet tinggal selembar, saya bilang besok Allah mau ngasih. Itu aja yang bikin saya kuat. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa survive.